Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بطالب العلم فهو في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT di lingkungan Komplek Marsan Sejahtera. Seterusnya para alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus kepada seluruh ayah dan bunda orang tua kami, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih dititipkan sampai pada pagi ini. Dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih dan sayangnya, sayang yang tak terbilang, rahman yang tak terhingga. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tidurnya kita malam tadi, Allah berikan kembali kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berada di majlis ilmu ini. Tepat pada hari ini, hari Sabtu 18 Zulhijjah 1944 Hijriah. Salawat dan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga senantiasa salawat ini menjadi berkah dalam hidup kita. Allah jadikan nanti kita bertemu dengan Nabi, sebab kita bisa bersamanya di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, para orang tua kami, ayah bunda, pada subuh ini apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Pada subuh ini ayah dan bunda orang tua kami yang sesuai jadwal semestinya adalah Abuya Dr. Haji Erman Gani MA. Qadarullah beliau pagi ini tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan salam kepada kita karena memang sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Maka pada subuh ini ayah dan bunda izinkan kami untuk menggantikan beliau menjelang nanti waktu sholat syuruk masuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita akan coba membuka di juz yang ke-30. Tepatnya di surah yang ke-108. Surah ini Bapak Ibu merupakan surah yang sering kita baca di dalam sholat kita. Karena memang ayatnya yang mudah dihafal dan hanya 3 ayat. Surah ini turun di Mekah. Maka disebutkan surah ini dengan surah Makkiyah.
Ataupun ada yang mengatakan surah ini, kalau dia surah itu turun di Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Maka surah ini bernama adalah Suratul Kautsar. Walaupun surahnya pendek, Bapak Ibu, banyak kandungan yang terdapat di dalamnya, banyak ilmu yang luar biasa. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan laula fi kitab Qur'anil Karim suratul Kautsar lakafatin nas. Kalaulah di dalam Al-Qur'an ini hanya ada surah Al-Kautsar, maka cukuplah bagi manusia. Allahu Akbar. Begitu ternyata ayah dan bunda, surah Kautsar ini dahsyatnya. Maka nanti ayah bunda yang dirahmati Allah, kita coba menerjemahkan satu persatu daripada ayatnya. Apa arti surah Al-Kautsar? Apa asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, dan apa isi kandungannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, definisi arti daripada surah Al-Kautsar ini ada 3. Pertama, kata Imam Al-Qurtubi, suratul Kautsar. Kautsar itu artinya adalah katsirul ni'mah. Banyaknya nikmat, banyaknya kebaikan-kebaikan. Apa arti? Ternyata di dalam surah Al-Kautsar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan hakikatnya kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, surah Al-Kautsar ini diterjemahkan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu telaga yang ada di surga. Jadi nanti ayah dan bunda yang dirahmati Allah, Allah izinkan kita masuk kepada surganya Allah. Nanti di dalam surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti kita akan menjumpai sungai. Yang sungai itu jernih, ketika kita ambil airnya langsung bisa kita minum. Allahu Akbar. Kalau hari ini Bapak Ibu pergi kita sungai Kampar ataupun sungai Siak, kita ambil airnya, belum bisa diminum nih, harus dimasak dulu. Tapi kalau di surga langsung bisa kita langsung minum. Namanya telaga Kautsar, khalidina fiha abada. Maka orang-orang yang soleh dan soleha, orang yang baik amal seketika di dunia, selamanya di dalam surga. Semoga Allah berikan kita, amin ya rabbal alamin. Makna yang ketiga, suratul Kautsar adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Nanti ayah dan bunda, ketika kiamat datang, maka ada namanya fasih al-dur mahsyar, yaitu padang mahsyar, hari pembalasan. Seluruh yang ada di bumi, yang ada di kubur keluar, maka rata semua menjadi tanah, maka fase itu disebut dengan ardur mahsyar, hari pembalasan. Tidak ada lagi urusan saudara, tidak ada lagi urusan ayah, tak ada lagi urusan ibu dan anak. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan semasa di dunia. Makanya itu yang disebutkan di dalam surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka saudara tidak ada lagi berurusan dengan saudara, sibuk dengan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Ayah akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin semasa di dunia. Ibu mempertanggungjawabkan anak dan juga kewajiban terhadap suami, dan begitu juga anak
yang punya ayah dan juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah, surah Kautsar ini bermaknakan 3. Pertama adalah nikmat yang banyak, kedua adalah telaga yang ada di surga, ketiga adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Namun pendapat yang lebih masyhur ayah bunda yang dirahmati Allah, Al-Kautsar ini dimaknakan dengan nikmat-nikmat yang banyak. Maka Bapak Ibu, kalau di dalam Al-Quran, turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya Al-Quran disebut dengan istilah asbabun nuzul. Kalau hadis turun disebut dengan asbabul wurud. Maka seperti apa pula asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Kautsar ini? Jadi kita ayah bunda, selain surah ini kita baca terus, sebab mohon maaf lahir batin, surah Al-Kautsar ini boleh katakan surah langganan kita. Kalau misalnya belanja di kode ajo kan gitu, langganan namanya. Tapi kadang walaupun langganan, sudah langganan 3 ayat salah lo baca, itu jadi masalah. Apa sebab asbabun nuzulnya? Maka suatu ketika ayah dan bunda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai sholat duduk bersama. Mereka kalau sudah di dalam masjid itu pasti membicarakan perkara iman, perkara ilmu yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu saat Rasulullah terduduk, tersandar, karena memang Rasulullah dalam malamnya itu Bapak Ibu hanya 2-3 jam dia tidur. Jadi capek Rasulullah, ketiduran ketika duduk tadi. Padahal kiri kanan ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat. Tertidur Rasulullah ketika majelis ilmu itu. Jadi ibu unda ayahanda kami, bukan kita aja yang tertidur dalam majelis ilmu. Rasulullah pun tertidur. Apa sebab saat itu Rasulullah tersandar? Karena tersandar tadi, terlalu sebentar Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ayah kami, bapak kami yang tersandar itu memang agak rawan untuk tertidur. Mohon maaf yang nyandar-nyandar masalah. Lalu ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika tertidur sejenak tadi, bangun lagi Rasulullah. Ketika bangun, Rasulullah tersenyum. Kalau kita pengajian tertidur setelah bangun kan mengangguk-angguk, macam paham. Tapi entah apa yang diangguk-anggukkan. Tersenyum Rasulullah, bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, lima jafi wajahi kata sahabatkum." "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika bangun kok tersenyum? Apa yang terjadi?" Allahu Akbar. Langsung dijawab oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, demi Allah, aku ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Di saat aku tertidur tadi, datang malaikat, yang malaikat memberikan wahyu, yaitu di surah Al-Kautsar." Langsung Rasul membacakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika kita melihat tafsir di Jami'ul Ahkam ini dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, ayat pertama inna. Kalau dalam ilmu tajwidnya, setiap nun dan mim yang bertasydid maka bacaannya mesti harus didengungkan. Inna.
Ibu-ibu kena belajar. Satu alif dua harakat dengungnya. Inna, kalau dalam ilmu qawaidnya ini disebut dengan amil nawasih, yang berartikan sungguh ataupun benar-benar. Sesungguhnya inna kami. Nah, di sini Bapak Ibu Allah menggunakan kata-kata kami. Sesungguhnya kami a'tainaka. Nah, telah memberikanmu. Mus itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan penguatan. Betul-betul hei Muhammad, kami telah memberimu apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kal kautsar, nikmat yang banyak. Nah, jadi di ayat yang pertama nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Jami'ul Ahkam ini, sesungguhnya kami. Kenapa Allah menggunakan kata-kata kami? Kenapa tidak saya? Kenapa tidak aku? Begitulah ayah dan bunda, dari sastra bahasanya Al-Quran ini tinggi majasnya, tinggi bahasanya. Jadi kalaupun ada kita hari ini membuat Al-Quran takkan bisa. Kemudian ternyata di balik kata-kata kami itu, ternyata orang yang sering mengatakan aku, mengatakan saya, mengatakan diriku, itu konotasinya adalah, mohon maaf, orang-orang tersebut orang yang sombong. Makanya kalau ada orang bilang kalau tidak saya, kalau tidak sebab saya, kalau tidak sebab aku, kadang terbesit nauzubillah dalam hatinya sifat sombong. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, tapi sebenarnya ini adalah kepada umat Nabi Muhammad juga berlaku. Apa nikmat yang banyak itu Pak Ustaz? Mulai dari kita lalu Bapak Ibu bangun tidur, kemudian mau tidur lagi, bahkan tidur tersebut adalah nikmat. Bayangkan ayah dan bunda ketika kita tidur, Allah cabut nikmat tidur tuh. Semalaman kita tak bisa tidur. Apa contohnya? Kita tidur sakit gigi. Itu loteng di rumah itu nampaknya terbalik-balik akan sakit giginya. Ibu-ibu udah pernah sakit gigi? Belum pernah, jangan lagi. Apatah lagi ketika tidur itu dicabut nikmat tidur kita, Bapak Ibu mau maaf tidur, apa-apa ngorok. Kalau lah ngorok apa itu tidak bisa kalau Ibu, sebab ngoroknya sange. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun kita tidur, kemudian mau tidur lagi, bahkan tidur tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang banyak ini, apakah bisa kita hitung Ustaz? Tidak. Allah bantah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita gunakan air yang ada di bumi ini, apakah di laut ataupun di sungai sebagai tintanya, ranting-rantingan pohon-pohonan sebagai penanya, tak akan sanggup menghitung, menulis semua nikmat yang ada, yang sudah dititipkan kepada kita. Ini badan, mohon maaf lahir batin ayah bunda, adalah titipan Allah. Ini rezeki adalah titipan Allah. Ini rumah adalah titipan Allah. Ini suami istri adalah titipan Allah. Anak cucu juga titipan Allah. Atas semua nikmat ini, apa yang Allah suruh Ustaz? Bayangkan ayah bunda, kalau andainya nikmat yang Allah beri ini Allah minta balas. Kalau kita hari ini ayah bunda memberi sesuatu, kadang ada terbesit dalam hati, ayo udahlah beri aja lah yang terbaik, besok kan dibalasnya juga. Ada seperti itu dalam hati kita manusia. Tapi Allah tidak. Sering kita baca, sering kita dengar apa kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia hanya menyampaikan kalau disyukuri nikmat yang ada ini,
akan ditambah. Kalau tapi kufur akan, ingatlah azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Jadi gimana caranya Pak Ustadz untuk mensyukuri nikmat ini? Maka kata Imam Al-Qurtubi, ayah dan bunda, ada dua cara. Pertama, ada nikmat itu disyukuri dengan qauli. Ada nikmat itu disyukuri dengan fi'li. Apa beda ini Ustaz? Dengan qauli adalah nikmat itu disyukuri dengan ucapan. Makanya ketika bangun tidur, kita dianjurkan, disunahkan ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Nanti ketika makan kita baca pula doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti dalam perjalanan kita baca pula doa dalam perjalanan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Semua perbuatan yang kita lakukan diawali dengan bismillah, dengan nama Allah, dalam hal mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Bapak dan Ibu, ayah bunda, analoginya seperti ini. Kalau kita hari ini punya anak masih kecil atau punya cucu 2 orang. Cucu 2 orang ini walaupun nampaknya sama ayah dan bunda, tapi ternyata di hati kecil kita mereka berbeda. Apa contoh Ustaz? Kita punya cucu pertama yang paling tua, ada yang kedua yang paling kecil. Yang pertama kita kasih duit. Apakah 5.000, 10.000, 30, 50.000. Duit diambil, dia tidak ngomong sedikit pun. Tidak ada dia ucapkan terima kasih. Diambilnya duit kita. Tapi cucu yang kedua, walaupun dia kecil, hanya umurnya 2 tahun, ketika dikasih duit, apa katanya dikasih duit kepadanya? Makasih ya Nek, makasih ya Tuk. Itu kalau hati kita bertanya Bapak Ibu, mana yang senang kita? Cucu pertama atau cucu kedua? Apa sebab Ustaz? Walaupun sedikit, anak cucu kita yang kedua ini pandai berterima kasih, senang hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita atas segala nikmat yang kita dapati, diucapkan syukur alhamdulillah. Nikmat yang kedua disyukuri dengan af'al, dengan perbuatan. Gimana cara Ustaz kita tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, rezeki itu datangnya dari Allah, hidup datangnya dari Allah, mati pun datang dari Allah? Maka kata Imam Al-Qurtubi, mensyukuri nikmat ini dengan perbuatan, caranya adalah bagaimana nikmat yang ada ini kita lakukan sesuatu mendatangkan kecintaan orang ataupun yang maha pemberi rezeki. Apa maksudnya itu Ustaz? Mohon maaf lahir batin ayah bunda, kita contohkan, kita punya tetangga, qadarullah dia masih kontrak, dengan susahnya hidup, diuji oleh Allah, sudah 3 bulan belum membayar kontrakan. Hari pertama ibu tukang kontraknya datang, marah-marah. Hari kedua pun seperti itu, minta dibayarkan karena sudah 3 bulan. Hari yang ketiga, marah lagi ibu ke ibu kontrakannya, kepada yang kontrak, karena belum dibayar. Lalu ketika marah-marah tadi Bapak Ibu, datanglah ibu yang dermawan di belakang rumah. Apa kata ibu? Apa masalahnya Bu? Nih lihat, tetangga kita ini udah 3 bulan mengontrak belum dibayar-bayarnya. Ditanyalah sama ibu dermawan tadi, berapa kontrakannya sebulan Bu? 500.000 nyoh. Diambillah duit oleh ibu dermawan tadi, dibayarnya 1.500.000. Maka ibu yang dermawan tadi membayar kontrakan ibu yang menunggak tadi, maka ibu yang ngontrak tadi tentu dia tahu diri berterima kasih sangat kepada ibu yang dermawan tadi. Sampai-sampai ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika ibu yang dermawan tadi punya hajat, punya acara, alun diundang lagi, inyola datang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dalam hal bentuk terima kasihnya terhadap ibu yang menolong tadi. Bukan hanya datang,
kok ada piring yang loda, kok ada sampah yang berserakan, dia bersihkan, dia ambil dan dia kumpulkan. Dalam hal apa? Dalam hal berterima kasih kepada ibu yang menolongnya tadi. Bayangkan ayah bunda, kita aja sebagai manusia tahu diri berterima kasih, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan sampai saat ini, mendatangkanlah hendaknya ridho dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datang kita ke masjid, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah dan sebagainya. Maka ayah bunda, di surah Al pertama ini, inna a'tainaka kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, fasalli maka salli, salatlah, rabbika terhadap Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Jami'ul Ahkam ini, apa maksudnya Pak Ustadz? Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mensyukuri nikmat yang Allah berikan tadi. Oh Pak Ustadz, kami kalau sholat ni insya Allah tidak akan tinggal jual Pak Ustadz. Sholat sunnah, sholat wajib, sholat hajat, sholat tasbih lah kami laksanakan Bapak Ibu, insya Allah Pak Ustadz. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dalam lagi makna fasalli di sini adalah hendaknya dalam sholat kita itu mendatangkan kekhusukan, mendatangkan kenikmatan. Jadi sholat khusyuk itu sebenarnya apa Pak Ustaz? Yaitu sholat yang kita lakukan betul-betul kita merasa berdialog, menikmati daripada sholat kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, ketika sholatnya itu kadang dia lupa akan waktu. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak sadar di dalam sholat sunnahmu engkau sampai bengkak kaki? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah menjawab, afala akuna abadan syakurullah. Yang aku lakukan ini, wahai istriku, hanyalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kenapa terlalu panjang ya Rasulullah? Karena memang Rasul membaca rakaat pertama, membacanya Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, dalam sholatnya ada kekhusukan, ada yang namanya kenikmatan. Kalau hari ini Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, dulu waktu kuliah, masa sekolah, punya kawan. Ketika menikah, berpisah sudah. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Padang, ada yang di Medan. Satu ketika sudah berumur 50 ke atas, adalah keluarga kita menikah, jumpalah dengan kawan lama tadi, atau bahasa IT-nya konco lamo. Jadi ketika jumpa tadi itu, kalau ngobrol ataupun bicara, itu tidak cukup waktu sejam 2 jam loh Bapak Ibu. Bahkan kadang 3 jam. Apalagi apa-apa, ada rokok, ada kopi, sudahlah. Kalau diganggu, itu bongi apa tuh? Apa makna ketika ngobrol itu, ketika jumpa itu menikmati dari pembicaraan? Hendaknya dalam sholat tadi juga mendatangkan kenikmatan dalam sholat. Gimana cara Ustaz? Ini dia yang ingin kita sampaikan. Kata Imam Al-Qurtubi, di antaranya Bapak Ibu ada 6 cara. Semoga ini bisa kita amalkan. Pertama, sebelum kita melaksanakan sholat dan supaya mendapatkan kekhusukan, kata Imam Al-Qurtubi, sholat kita itu, sebelum sholat itu kita sempurnakan daripada wudhu kita. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ilas shalah, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai manusia, orang-orang yang beriman, ketika kalian mau salat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, sapulah kepala, ilal marafiq, sampai kaki. Apa makna?
ketika kita mau sholat itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, supaya mendapatkan kekhusyukan, betul-betul disempurnakan daripada wudhunya. Saya yakin semua ayah bunda kita wudhu ini sudah kita lakukan. Tapi kadang kita lupa, batas daripada wajah yang kita basuh itu mana Ustaz? Tangan yang kita basuh itu mana Ustaz? Kepala yang kita sapu itu gimana Ustaz? Apakah rambut atau kepala? Kalau rambut, okelah. Kalau botaknya Pak Ustaz, kaki, maka ini yang akan disampaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau wajah kita itu menurut fikihnya batasnya kalau di atas adalah tempat tumbuh rambut kita. Nah, jadi kalau ada masih rambut kita, sinilah batas daripada kita membasuh kepala kita. Tapi kalau botaknya Pak Ustaz, kan ada apa-apa lah, hilang kepalanya apa rambutnya kan? Tempat biasanya tumbuh rambut. Kalau di bawah, di dagu kita. Kalau kiri dan kanan Ustaz, ini ada benjolan telinga kanan dan kiri. Maka semua daripada batas-batas ini mesti harus terbasahkan. Jadi mohon maaf ibunda, tak boleh ketika kita mau berwudu itu, kadang menjadi masalah adalah ketika ibu-ibu pergi undangan jam sebalik, ketika nanti masuk zuhur, sholat pula, batal pula wudu. Karena malas supaya bedaknya hilang, dibasuhnya sikit-sikit. Tak boleh. Ya ibu-ibu mana tu Pak Ustaz? Ibu-ibu di sana. Ibu-ibu awak nak jauh. Tangan, mana tangan yang kita basuh itu Pak Ustaz? Dari sisiku atau dari ujung tangan? Dari ujung tangan ayah bunda sampai ke siku-siku, supaya di dalamnya ini basah oleh air. Dan disunahkan untuk melebihkan. Tidak mubazir itu Pak Ustaz? Tidak. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih kepada kehati-hatian. Dari ujung tangan sampai siku-siku. Kalau siku-siku Ustaz juga boleh, tapi khawatir sebelah dalam nanti tidak terbasahkan, kanan dan kiri. Kalau rambut, itu ada dua cara. Pertama ambil air, disapu kepala, agak 2 helai, 3 helai, boleh. Ataupun yang sering kita lakukan, ambil air, kemudian disapukan kepala, dari depan sampai ke belakang. Boleh Ustaz? Boleh. Kedua-duanya disunnahkan. Tapi kalau ada orang Ustaz ketika dibasuhnya kepala langsung ke telinga, maka sesungguhnya Bapak Ibu, telinga ini bukan daripada rukun wudu kita, hanyalah sunnah wudu kita. Kaki pun begitu, selah-selahnya sampai mata kaki. Hendaknya ketika kita ingin mendapatkan salat yang khusyuk, betul-betul disempurnakan wudu. Yang kedua, apalagi kata Imam Al-Qurtubi? Yang kedua, as-salatu ala waqtiha. Kita salat itu betul-betul menjaga daripada waktu. Kadang ayah bunda yang dirahmati Allah, saya pribadi iri. Ada berapa ayah dan bunda kita memang terjaga waktunya. Belum azan lagi, setengah jam sebelum salat inyolah datang. Di mana Ustaz? Di masjid kita. Kami aja di depan rumah masjid. Tapi ayah bunda ini bisa dia menjaga. Kenapa harus sebelum waktu masuk dia bersiap Ustaz? Ini luar biasa. Ternyata ayah bunda yang dirahmati Allah, sesuatu yang kita siapkan, kemudian sesuatu yang tidak kita siapkan akan berbeda. Ibu-ibu akan mendapat menantu, dapat kabar seminggu. Maka ibu-ibu akan bersiap, rumah dibersihkan, makanan disiapkan, minuman disiapkan. Ketika datang calon menantu itu semuanya sudah tertata dengan baik. Maka orang yang hadir pun menikmati jamuan yang kita siapkan. Tapi kalau siapannya itu ala kadarnya, tidak akan menikmati. Contoh macam ibu, ketika hari raya Idul Adha semua disiapkan. Kami pun menikmati makanan yang disiapkan oleh para ibu-ibu. Maksudnya gimana Ustaz? Ketika kita sholat, betul-betul kita bersiap sebelum waktu itu datang, maka kita akan merasakan kenikmatan yang tidak biasa kita rasakan. Itu kata Imam Qurtubi. Yang ketiga, mendapatkan supaya sholat khusyuk ini gimana lagi? Dalam sholat kita ini jadi PR. Yang kita baca adalah Al-Quran. Yang kita baca adalah bahasa Arab.
Maka ketika kita membacanya itu mesti harus dibetulkan daripada bacaannya, yaitu Al-Quran yang kita baca. Makanya sekarang ayah bunda di mana majelis sudah ada namanya majelis tahsin Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu dalam rangka sebenarnya membenarkan daripada bacaan kita untuk salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu berbeda. Kalau ada yang mengatakan oh, sesungguhnya dalam bahasa Arab tidak ada makhraj ataupun harakat o, yang ada a. Jadi ketika takbir saja kita sudah tahu nih, oh di sini nih letaknya. Oh, di sini kurangnya. Nah, ketika membaca sami Allah juga gitu. Kadang ada membaca sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya di situ adalah huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Ketika baca ayat pun Al-Fatihah pun begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf ain kadang terganti dengan alif dalam rangka membenarkan daripada bacaan-bacaan solat. Sudah kita laksanakan, maka istiqomah. Maka di masjid kita ya bunda, di samping tahsin Quran, Kamis malam juga nanti kita siringi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, supaya mendapatkan kehusukan, ketika sudah benar bacaannya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Apalagi Ustaz? Setidaknya apa yang kita baca itu Bapak Ibu, kita paham. Walaupun tidak semuanya, tapi sedikit. Apa maksudnya Ustaz? Bapak Ibu, ayah bunda mungkin sudah tahu. Saya diberikan rezeki, punya istri, orang bermarga, orang Nasution. Kampung mertua kami di Rohil, Bagan Batu. Simpang Buaya itu Bapak Ibu masuk ke dalam, agak-agak 13 kilo. Di sana dua yang banyak sukunya, Jawa satu, Batak satu. Datanglah orang Aitir, orang Ocu. Orang Jawa sama orang Jawa kalau jumpa dia pasti bahasa Jawa. Orang bermarga, orang Batak sama orang Batak jumpa pasti orang Batak. Yang jadi pertanyaan, datanglah orang Ocu, paham apa tidak? Maka ketika mereka bicara itu Bapak Ibu, makin banyak pembicaraannya makin sakit ya Bu. Kenapa Pak Ustadz? Karena awak nak paham. Maksudnya gimana Ustadz? Ketika pembicaraan itu tidak paham kita, maka tidak akan menikmati pembicaraan tersebut. Makin panjang cerita deh, malah mulai martu ini baca cerita, awak nak paham. Maksudnya gimana Ustadz? Ketika sholat tadi, apa yang kita baca tidak paham yang kita baca, maka itu makanya ketika panjang ayat imam itu datang nama karena mohon maaf lahir batin yang kita baca mohon maaf belum paham. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, setidaknya kita dalam sholat itu mengetahui apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Ini wajahku ya Allah dan diriku ya Allah, hidupku matiku ya Allah hanya untukmu ya Allah. Ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diterjemahkan satu Allahnya Ustaz. Kalau bisa, kalau tidak nanti setidaknya poin-poin yang ada di dalam sholat itu kita mengetahui. Yang kelima, apalagi Ustaz? Yang kelima, sholat kita itu hendaknya membenarkan daripada gerakan. Jadi sholat kita ini Bapak Ibu dalam gerakannya mesti harus disempurnakan. Seperti tegak berdiri betul. Kadang ada ayah bunda kami ketika sholat kakinya cendeko. Nah, sesungguhnya harus betul-betul tegak berdiri betul. Mengangkat takbir itu ada yang seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Mendekap itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, boleh. Pada hakikatnya sholat kita mesti harus dibenarkan daripada gerakannya. Kalau ruku yang menang betul-betul ruku. Kalau sujud memang harus sujud. Tapi mohon maaf kami sampaikan ayah bunda, hati-hati ketika sujud itu, mohon maaf jangan seperti anjing yang ketika duduk.
Apa maksudnya Pak Ustadz? Ada kadang saya tengok ayah bunda kami ketika sujud itu tangannya ini tempel ke bawah. Sesungguhnya Nabi Muhammad melarang daripada hal itu. Nah, jadi sampai daripada gerakannya pun Imam Al-Qurtubi menyampaikan setidaknya harus disempurnakan. Kemudian yang keenam, di dalam sholat kita ini datangkan sifat muraqabah. Wudhunya sudah sempurnakan, waktunya sudah cocok, bacaannya sudah betul, artinya sudah kita ketahui, gerakannya pun sudah kita sempurnakan. Ini yang terakhir puncaknya. Apa itu Ustaz? Ketika sholat itu datangkan Allah, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kita sholat itu, ya Allah, ini adalah sholat terakhir kami ya Rabb, maka lihatlah sholat kami. Kalau hari ini bapak-bapak menjadi direktur, jadi penjabat, ketika melihat anak-anak yang bekerja itu lewat aja saja, maka anak-anak itu akan pura-pura bekerja, takut. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat itu, Allah yang langsung melihat sholat kita itu, maka kita sempurnakan, datanglah kekhusyukan dalam sholat. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, fasalli li rabbika adalah sholat yang kita lakukan itu menimbulkan, berkesankan kekhusyukan. Ingat Bapak Ibu, nanti itu yang 6 nih. Yang 6 kok akan diujiankan besok ini akhir semester. Kalau tidak khusyuk apa yang tadi di Pak Ustadz? Ini ya yang terjadi. Kalau tidak khusyuk ketika sholat itu akan lupa kadang dalam sholat. Hari Minggu banyak undangan. Undangannya 3 tempat. Sebelum undangan pergi sholat dulu. Sholat zuhur di rumah. Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua Allahu Akbar. Datanglah setan, ya Allah, hari ini pergi undangan 3 tempat. Waktunya mepet lagi ya Allah. Laita koja doanya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pakai baju apalah nanti undangan, kata ibu-ibu. Warna putih sudah dipakai, warna hijau pun alah dipakai. Oh, warna kuning belum dipakai lagi. Dalam sholat tadi, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu. Manalah letak kunci mobil tadi ya Allah. Allahu Akbar sampai salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang terjadi apa Pak Ustaz? Ya Allah, tadilah 3 rakaat, apa 4 rakaat sholat kita? Lupa bilangan sholat. Kalau dalam ilmu fikihnya Bapak Ibu, maka kita sebelum salam tadi melaksanakan sujud syahwi namanya. Beberapa hari yang lalu saya ditanya jemaah, Ustaz, apa betul ada sujud yang terakhir di sholat hari raya Idul Adha 3 kali Ustaz? Kenapa Bunda? Kemarin kami sholat Pak Ustaz Idul Adha sujudnya 3 kali. Saya tanya, ada nak yang salah ketika sholat itu Bunda? Rasanya ada Ustaz. Apa? Takbir yang kedua itu dia lupa 5 kali takbir. Oh, berarti itu namanya sujud syahwi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaupun terjadi seperti itu, maka sujud syahwi lah kita atas lupa tadi. Tapi jangan setiap sholat sujud syahwi. Nah, itu menjadi masalah dulu kan. Kita lanjutkan. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini Bapak Ibu ada 2 makna. Kalau dalam kitab Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, wanhar ini dia memaknakan adalah ibadah akikah. Nah, jadi kalau kita punya nanti anak, punya cucu, maka kita mesti harus menyembelih hewan kambing. Kenapa Ustaz? Karena memang anak yang lahir itu posisinya masih dalam keadaan tergadai. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir, maka hakikatnya dia dalam keadaan tergadai. Apa maksudnya tergadai Ustaz? Mohon maaf ibunda dalam keadaan susah, bapak-bapak dalam butuh duit. Kita punya tanah ini yang digadaikan lah. Mau di pegadaian atau ke kawan kita.
Maka posisi daripada tanah tadi tetap tergadai sebelum kita tebus. Jadi gimana menebusnya Ustaz? Anak tadi tuzbahu anhu yauma saba'ihi, maka sembelihlah hewan kambing pada hari yang ketujuh. Tak bisa hari ketujuh Ustaz, hari yang ke-14. 14 pun masih sibuk Ustaz. 21. Setelah 21, kapan lagi kita ada waktu? Maka disembelihlah. Kalau menurut Imam Syafi'i, laki-laki 2 kambingnya, kalau perempuan 1. Yang kedua, yukhlaqu. Jadi ketika kita sudah sembelihkan hewan kambing tadi, ada kebiasaan yang kita lakukan, mencukur rambut. Jadi ketika ada akikah di rumah, kita ambillah gunting, dicukurlah rambut bayi tadi, didoakan dia, ya Allah jadi anak soleh dan solehah anak. Maka rambut tadi dikumpulkan, kemudian ditimbang, menjadi dipindahkan dia ke emas. Maka jumlah daripada duitnya tadi disunnahkan untuk disedekahkan. Ingat Ibu, Bu, rambut bayi yang dicukur jangan dimasukkan ke dalam kelapa. Kenapa Ustaz? Menjadi haram. Apa sebab? Kelapa yang awalnya itu boleh diminum, karena masuk daripada rambut bayi kita tadi, menjadi haram dia. Jadi gimana cara Ustaz? Sediakanlah piring. Jadi rambut yang sudah dicukur tadi diletakkan di piring. Karena kelapa itu kan awalnya kan halal. Ketika kita masukkan daripada rambut tadi ke dalam, menjadi tidak halal lagi. Yang ketiga, wayu sama, berikan nama-nama yang baik. Muhammad, Ahmad, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Maryam kalau perempuan. Maka wanhar di sini menurut Imam Yusuf Al-Qardawi artinya adalah akikah. Oh Ustaz, akikah itu apa hukumnya Ustaz? Kami dulu tidak sempat berakikah. Boleh lagi sekarang Ustaz? Boleh. Tapi jangan pula nak pakai rebana lagi macam ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bapak? Mana bayinya Bu? Ya, datanglah ibu-ibu apa-apa yang tua. Jadi mendoakan saja. Ayat yang terakhir ayah dan bunda, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, syani'aka, orang-orang yang membencimu Nabi Muhammad, huwal abtar, maka orang yang tak mau mengindahkan, mau mengikuti langkah-langkah dan anjuranmu, maka mereka itu adalah orang-orang yang abtar, terputus nikmat. Maka ayat bunda yang dirahmati Allah, ini daripada puncak ayat ini, yaitu menyuruh kita untuk istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ketika kita mensyukuri nikmat dengan perbuatan, dengan ucapan, ketika kita sholat kita mendatangkan kekhusyukan. Ketika kita berkorban, apakah korban hari raya Idul Adha ataupun akikah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengikuti langkah-langkahmu wahai Muhammad, huwal abtar, maka mereka itulah orang-orang yang tertinggal nikmat ataupun orang yang merugi. Alias kita masih harus istiqomah. Semoga yang sedikit ini ayah dan bunda sebagai pengganti daripada Abuya Dr. Haji Erman Ghani MA membawa bekal Bapak Ibu pagi ini untuk pulang ke rumah, tafsir daripada surah Al-Kautsar, makna-makna yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Pertama, intinya adalah surah Al-Kautsar mengajarkan kita banyak nikmat yang mesti disyukuri. Yang kedua, kita salat, yang salat itu mesti harus dibiasakan dengan hal yang 6 tadi, mendapatkan kekhusyukan, kemudian berkorban dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup, kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali silakan. Kalau bisa kami jawab, kalau tidak kami tutup
pengajian kita lagi. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan? Bapak-bapak? Ini kalau lah siap lontong di belakang tuh enggak terkonang pertanyaan oleh Ustaz. Nah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan apa? Ah? Ya. Saya waktu masih sekolah tidak salah dengar pakai ini. Kalau hari ini beberapa ada beberapa ustaz mengatakan dia sudah mencari tidak ada pakai ini wajib. Doa iftitah itu sebenarnya bukan daripada rukun daripada sholat. Kalaupun nanti ada yang membaca silakan, ada yang tidak membaca pun silakan. Terkait tentang ini, karena porsi daripada doa iftitah itu banyak. Kalaupun ada hari ini yang mengatakan tidak pakai ini, ya barangkali dengan keilmuan yang sudah didapat, ya boleh sah-sah saja. Karena ilmu ini dia tidak tuntas. Pasti kalau digali, makin terasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kuncinya kalau misalnya ada dasarnya, pernah kita jumpakan, betul dia, kalau memang tidak pakai ini ya silakan. Tapi sampai hari ini kalau kami masih pakai ini. Selagi dia sah-sah saja, ilmuahnya ada, dibolehkan. Tapi pada prinsipnya doa iftitah itu Bapak Ibu merupakan sunnah daripada sholat saja. Begitu Abah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kehilafan. Terakhir kami sampaikan bukan maksud untuk mengajari ayah bunda, hanya mengingatkan ketika lupa saja. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.